Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana? Masih semangat kan hari ini? Tentunya masih semangat ya. Baik, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman. Selanjutnya, Miss akan beritahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menguraikan kosakata tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya melalui teks tulis, lisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Yang kedua, siswa mampu mengutarakan izin. Yang ketiga, siswa mampu mengalihkan bilangan dengan bantuan garis bilangan. Yang keempat, siswa mampu mempraktikkan gerak dasar non-lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana. Yang kelima, siswa mampu mengetahui sifat dan contoh benda padat. Perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada Raka, Ino, Yoga, dan Ayah yang sedang belajar menanam jagung. Yuk kita simak percakapan mereka. Belajar menanam jagung. Raka, kamu sedang apa, Ino? Kata Ino, aku sedang menanam jagung di kebun belakang bersama ayah. Lalu datanglah Yoga. Bolehkah kami ikut membantu? Kata Ino, sebentar, aku tanyakan dulu. Ino, ayah, Raka dan Yoga ingin ikut menanam jagung. Kata Raka, bolehkah saya dan Yoga ikut membantu, Pak? Kata Yoga, benar Pak, bolehkah saya ikut membantu? Dan kata ayah, boleh, Yoga dan Raka boleh ikut. Mari bersama kita menanam jagung. Seru Raka, hore! Dan kata Yoga, terima kasih Pak. Jadi teman-teman, saat berkunjung ke rumah teman, kita harus sopan ya nak. Ketuklah pintu dan ucapkan salam sebelum masuk. Bila bertemu dengan orang tua, berbicaralah yang baik, tidak berteriak saat berbicara. Mintalah izin sebelum melakukan sesuatu. Nah, ucapkanlah kata-kata berikut ini bila bertemu dengan orang tua teman. Contohnya, permisi Bu, saya ingin bertemu. Yang kedua, bolehkah saya masuk, Pak? Yang ketiga, bolehkah saya ikut membantu, Pak? Sekarang aku tahu, bila kita mendapat izin, maka jangan lupa ya, ucapkan terima kasih. Bila kita tidak mendapat izin, maka janganlah memaksa. Lalu, bagaimana ayah mengajarkan Ino, Raka, dan Yoga cara menanam jagung? Cara yang diajarkan ayah sama dengan yang dilakukan oleh para petani. Perhatikan cara petani menanam jagung berikut ini. Yang pertama, buatlah gundukan tanah di ladang. Gundukan tanah lalu dilubangi. Yang kedua, masukkan biji ke dalam lubang. Timbun lagi lubang dengan tanah. Yang ketiga, siram gundukan tanah setiap hari. Beri pupuk secukupnya. Bila telah waktunya tiba, jagung-jagung akan siap dipanen. Nah, teman-teman, saat yang menggembirakan dari bertanam jagung adalah saatnya panen. Saat panen, Ino, Raka, dan Yoga ikut memetik jagung. Ino dapat memetik 3 jagung. Raka dapat memetik 3 jagung. Dan yang Yoga dapat memetik 3 jagung juga. Berapa jumlah jagung yang berhasil dipetik? Jawabannya adalah, lihat gambar berikut. Ada caranya. 3 jagung yang dipetik Ino, Raka, dan Yoga, masing-masing 3 orang. Jadi, karena masing-masing dapat memetik 3 jagung, maka 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan, sama saja 3 dikali 3.
Maka yang diperoleh semuanya adalah 9. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Baik, selanjutnya kalian kerjakan soal berikut ini ya. Soal pertama, ada 3 bungkus kelereng. Setiap bungkus berisi 5 kelereng. Berapa jumlah kelereng tersebut? Nah, berapa coba? Yang kedua, ada 4 kemeja dengan kancing sama banyak. Setiap kemeja mempunyai 4 kancing. Berapa jumlah kancing semuanya? Dan soal terakhir, di tempat parkir ada 5 mobil. Setiap mobil mempunyai 4 roda. Berapa banyak roda mobil semuanya? Nah, anak-anak, kalian kerjakan sesuai dengan cara yang diberikan Miss tadi ya. Ino, Raka, dan Yoga selesai mengerjakan soal dan menanam jagung. Ayah minta Ino, Raka, dan Yoga mencuci tangan dan kaki. Dengan segera mereka pun membersihkan diri. Setelah itu mereka duduk-duduk di teras rumah. Ino, Raka, dan Yoga bercakap-cakap. Mereka membicarakan pelajaran di sekolah kemarin. Apa yang mereka bicarakan? Kita simak yuk. Ternyata mereka membahas tentang guru menjelaskan jenis-jenis benda. Jenis-jenis benda terdiri dari 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang akan kita bahas pertama adalah sifat benda padat. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu apa saja sih yang termasuk benda padat. Sebagai contohnya, Miss ambil beberapa contoh seperti meja, buku, dan lemari. Ciri-ciri benda padat tidak berubah. Sebagai bukti, coba kalian perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Benda itu tidak berubah bentuk, tidak berubah tempat. Benda itu tetap pada bentuknya. Dari sekarang, kemarin, dan besok. Bentuknya sama, kapanpun bentuk benda padat tidak dapat berubah. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja contoh dan sifat benda padat? Mari kita susun kata-kata di bawah ini untuk merangkum sifat-sifat benda padat. Mulailah dari kata yang berawalan huruf kapital ya, atau huruf besar. Nah, ini dia kata-katanya. Ada 2 nomor. Silakan diisi ya anak-anak. Setelah mereka membahas wujud benda padat dan sifat-sifatnya, mereka bermain di halaman rumah sambil memperhatikan teman mereka yang bernama Mahes bermain Sinpei. Kita lihat yuk bagaimana cara Mahes memainkan Sinpei.
Ternyata seru ya melihat Mahes bermain Shinpei. Sampai-sampai Ino, Raka, dan Yoga pengen ikutan bermain Shinpei juga di halaman rumah mereka. Alhamdulillah, selesai sudah ya teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, teman-teman, lakukan gerakan-gerakan Shinpei yang dipraktekkan oleh Mahes tadi di rumah masing-masing. Atur jarak dengan temanmu agar tidak bersinggungan. Selesai sudah materi hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini dapat kalian terapkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang kalian dapat juga mendapatkan keberkahan. Amin. Miss akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.